Oke, ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buka saya aja muncul ya. Nah, spotlight, pin, ya. Oke ya. Nah, jadi kita sekarang belajar bahasa query terapan ya. Yang pertama ya pasti kalau kita dengar bahasa query ya. Nah, ada Q ya, ada Q query ya. Nah, atau dikenal juga dengan struktur query language ya atau bahasa SQL. Nah, ini SQL ya. SQL itu digunakan untuk untuk mengeksekusi DBS ya, database management system ya, atau development tools ya. Contoh yang aplikasi-aplikasi yang menggunakan SQL ya, itu ada VB ya, Delphi, Power Builder, Java, terus ada Visual Basic, terus ada aplikasi web ya. Semuanya itu menggunakan SQL. Nah, jadi SQL ini ya, nah ini bahasa yang digunakan untuk bisa melakukan manipulasi terhadap database gitu ya. Manipulasi itu apa Pak ya? Manipulasi itu ada perintah melihat ya, ada untuk perintah membuat, ada perintah untuk mengupdate, ada perintah untuk mendelete. Ya. Itulah dia fungsi umumnya ya. Dan masih banyak lagi, ada juga menjumlahkan, dan itu masih juga SQL. Nah, ini ekspresi dasar dari apa? Dari SQL. Ini adalah select. Select itu adalah memilih ya. Memilih kolom mana yang akan kita pilih ya gitu. From ya. From itu kita bilang dari tabel mana dia, atau kalau kita bisa bilang dari buku mana dia diambil ya, atau dari tabel mana dia diambil. Where itu apa? Where itu dari acuan mana gitu. Nah, biasanya acuannya itu adalah kolomnya ya. Nah, ya ini kecepatan saya. Oke. Nah, ini kan dia nih. Nah, di sini katanya select digunakan untuk menetapkan daftar atribut ya, atau memilih ya. Nah, from itu digunakan untuk mendapatkan hasil relasi ya. Nah, dari tabel mana gitu ya. Where itu sifatnya digunakan sebagai predikat atau kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ini where dari tabel mana gitu ya, dari kolom mana gitu ya. Sorry, dari kolom mana acuannya gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Select misalnya ya from ya, atau where gitu ya. Itu dia contohnya. Nah, ini kan kalau kayak gini mungkin adik-adik bingung ya, nanti biar kita langsung praktek ya. Nah, ini ada clause select ya. Nah, contoh ya, jadi kita ingin dapatkan name ya, maka kita harus dapatkan menggunakan perintah SQL yang dimana select name ya, ini data-data yang akan kita select eksekusi ya. Nama mahasiswa dari tabel mahasiswa gitu. Ini ada clause where ya. Nah, itu dia where, ini ada clause from ya, from ya. Ini pengurutan hasil query. Nah, pasti pada bingung ya semua ya. Pastilah, saya pun kalau misalnya jadi adik-adik semua bingung ya. Nah, untuk daripada itu kita akan coba langsung ya membuka exam PP-nya ya. Kalau bagi masih belum ada yang install, ya itu bisa cari di Google ya. Itu cara instalasi exam PP ya. Itu banyak ya. Udah diinstal Pak, cuman nggak tahu makainya. Ya. Jadi cara memakai exam PP ini tinggal kita start aja ya. Ini start aja. Nah, terus kita pijat misalnya admin, bisa langsung masuk ke apanya, PHP adminnya gitu ya. Ataupun adik-adik bisa langsung gini ya, localhost ya, /php admin.
Nah, ini udah terbuka. Harus pakai jaringan ya, Pak? Hah? Harus pakai jaringan atau Enggak, dia enggak? langsung buka aja dari apanya, dari room-nya. Oh, ya, Pak. Buka localhost ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, misalnya kan kita ada data ya. Misalnya kita ada data seperti ini, data siswa ya. Nah, kalau kita ambil select semua kan ini banyak ya. Nah, padahal kita hanya perlu 2 kolom aja, misalnya nama siswa dan kode siswa. Perintah apa yang kita gunakan? Yaitu adalah perintah select ya. Nah, jadi perintah select ini untuk mengeksekusi namanya dari kolom apa yang kita akan ambil. Misalnya kode siswa gitu ya. Nah, kalau udah kode siswa kita pakai koma ya, baru nama siswa ya. Terus pertanyaannya kan kalau kita select doang kan di komputer nih nggak tahu nih dari tabel apa kita ambil. Makanya kita tambahkan perintah from ya. Nah, dari tabel apa? Nah, ini kan ada tulisannya tabelnya kan. Nah, tabel ID siswa. Nah, ini kita pakai titik koma ya, baru kita go. Nah, maka akan muncul kode siswa dan nama siswa gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu dia yang tadi penjelasannya. Nah, ini ya, ini kita udah tamat ya berarti ya. Nah, glosa where ya, where. Nah, where ini digunakan untuk pencarian data ya. Nah, pencarian data. Misalnya nih, misalnya kita mau cari yang jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Dari tabel ini kan kita bingung ya. Nah, jadi kita bisa gunakan where ya. Nah, ini kan udah apa? Kita hapus saja ya. Pertama kita select ya. Nah, select. Nah, terus kita pijit kode siswa ya. Kayak tadi nama siswa ya. Nah, terus ada jenis kelamin ya, kelamin. Nah, jadi kalau adik-adik bingung untuk melihat apa sih konten dari tabel yang ada di sini, nih dilihat aja di sebelahnya. Gitu ya. Sudah ada. Nah, ini baru from ya. Baru ID siswa ya. Terus kita pakaikan where tadi, where ya. Nah, klausal where ini biasanya disebutkan dulu kolom apa yang akan dicari gitu ya. Misalnya kelamin sama dengan ya, misalnya laki. Nah, maka dia akan dapat data yang laki-laki semua ya. Nah, itu dia klausal where ya. Nah, ini ada from tadi udah, ini agregasi ya. Nah, ini agregasi. Ini agregasi. Nah, jadi kalau agregasi, nah, gimana ya? Agregasi. Nah, ini ya. Nah, ini kupas tuntas ya. Jadi saya kupas tuntas. Nah, jadi agregasi itu sebenarnya untuk menjumlahkan ya, agregasi agregat ya. Nah, kon ini untuk menghitung jumlah baris ya. Sum ini untuk menjumlahkan kolom ini. Average ini untuk menghitung rata-rata. Max ini untuk menghitung nilai maksimal dari suatu kolom. Min itu untuk menghitung nilai minimal ya. Nah, itu dia. Jadi kita misalnya gini punya data ya. Misalnya kita akan sum misalnya tanggal lahir. Enggak, ini nggak bisa dari tabel siswanya. Nah, asal IQ aja ya. Karena kalau kita jumlahkan tanggal lahir ini nggak ada manfaatnya kan gitu. Nah, ini ada tabel IQ ya. Nah, jadi
Nah, kita akan mentotalkan total IQ ya. Kita akan mentotalkan total IQ. Nah, baru kita akan buat di sini sum ya. Misalnya tadi klasifikasi angka, misalnya. Terus ya pastinya kita pakaikan from ya. Dari mana? Dari JBS, SKQ, kita go. Nah, ini dia sum klasifikasi angkanya. Nah, jadi dia mentotalkan total dari tabel klasifikasi angka gitu ya. Nah, ini dia. Nah, terus ada tadi AVG yang bisa dikenal ya. Nah, jadi ini untuk mencari rata-rata ya. Nah, jadi kalau kita klik ini, nah jadi rata-ratanya adalah 87,65 ya. Oke. Nah, terus apalagi tadi ada kon ya. Kita edit aja. Nah, terus ada kon. Nah, kon ini untuk menghitung tabel di klasifikasi angka ya. Jumlahnya. Nah, jadi ini ada jumlah 386. Nah, terus ada apa lagi? Tadi ada min ya, maaf. Nah, jadi kita akan mencari nilai tertinggi ya dari klasifikasi angka ya. Nah, ini kita bisa buat max ya. Maksimum. Nah, nilai tertinggi itu adalah 98. Nah, kalau min, nah dia akan cari nilai terendahnya. Nggak ada nilai terendahnya ya. Oh, ada yang kosong berarti dalam data ini. Nah, ya. Jadi kenapa dia kosong? Karena ada nilai yang kosong mungkin ya. Dari klasifikasi angka ya. Nah, nih. Ada nilai yang kosong. Jadi kalau misalnya kita buat misalnya 10. Nah, jadi kalau kita cek nanti di sini. Nah, 10 dia paling kecil. Paham ya? Nah, itu sederhana ya, masih sederhana banget. Nah, itulah dia apa kita turn on. Oke, itu aja kiranya bahasa query terapan ya. Nah, jadi untuk bisa kita lebih memahami ya nanti ada mata kuliah bahasa query. Nah, itu kita bisa lebih mendalami materi